Akan. Bapak Ibu, malam hari ini kita berbicara tentang berkatnya terpancar dalam keluargaku dan melalui keluargaku. Jadi gereja itu selalu berbicara tentang hidup perkawinan. Kenapa? Karena keluarga adalah dasar kehidupan komunitas apapun. Gereja akan rapuh kalau punya keluarga-keluarga yang rapuh. Bayangkan, ada gereja Kristen Eko Wahyu Katolik. Pesertanya tuh semuanya anggotanya, maaf, orang kaya. Karena di alam sutra. Tetapi semuanya terluka batinnya. Saya jamin setahun saja saya gantung diri. Kenapa? Kalau kumpulan orang-orang terluka, orang-orang yang punya pengalaman kesakitan dan kepahitan, setiap ketemu akan memberikan kabar sukacita atau kabar penderitaan. Nah itu Anda tahu sendiri karena Anda punya penderitaan banyak mungkin ya. Anda akan berkata, aduh pastor susah. Lalu datang lagi, aduh pastor berat. Aduh pastor saya ingin mati. Aduh pastor capek. Lihat. Maka kalau keluarga terlalu penuh luka dan hancur, gereja pun akan hancur. Gereja akan hancur. Tidak mungkin doa yang tadi dipaparkan oleh Romo Hadi, panggilan akan muncul di keluarga kami. Tidak mungkin. Orang keluarganya aja brengsek. Kalau keluarga brengsek, keluarga terluka, masih mikirin Tuhan atau tidak? Nggak mungkin. Orang yang terluka akan mikirannya apa? Cerai. Pisah aja. Itu. Orang sudah tidak lagi takut pada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya mendengarkan kesaksian seorang ibu yang capek menghadapi suaminya. Capek banget. Sampai dia ngomong, aduh pastor, mau digimanain suami saya ini. Mau dibunuh dosa. Diracun gak mati-mati. Didoakan, kata Tuhan, belum waktunya. Terus saya tanya, Bu, kenapa enggak ibu pergi aja, kabur, tinggalin? Itu usulan si setan Eko. Si ibu itu ngomong apa? Pastor, inginnya saya seperti itu. Tapi bagaimana nanti saya bertanggung jawab pada Tuhan? Wow, edan kata saya. Hebat, hebat. Ibu ini walaupun jengkel, kesal, marah, masih punya rasa takut pada Tuhan. Maka saudara-saudariku, saya akan berbicara nanti tentang bagaimana Tuhan berbicara tentang keluarga, bagaimana gereja menghargai keluarga, dan bagaimana kenyataannya hidup dengan si borokokok ini. Yang menyebalkan. Pagi, siang, malam menjengkelkan. Coba saya tanya dulu. Saya tanya, ini selalu pertanyaan yang selalu saya ingin tahu. Karena saya itu punya hadiah. Sudah sejak lama seminar KRK tidak pernah ada seorang pun yang dapat hadiah ini. Semoga di alam sutra ada. Ya. Silakan angkat tangan. Suami istri, suami istri. Suami istri, hanya untuk suami istri. Janda tidak. Apalagi di sini berada dengan suami yang lain. Saya doakan. Angkat tangan. Jangan sebelum bertanya angkat tangan dahulu. Dipanggil Tuhan malam ini baru tahu rasa lo. Siapa yang hidup perkawinannya? Sebelum perkawinan kan ada punya mimpi toh ya.
nanti kawin dengan dia, wih pasti kayak gini. Dan siapa yang hidup perkawinannya sesuai 100% dengan mimpi-mimpinya? Benar-benar Anda mau kalau malam ini Tuhan datang pada Anda? Lihat, mau, kurang ajar banget. Lu yang dipanggil, gua yang dapat hadiahnya gitu ya. Paling-paling baru berapa tahun? Ya 2-3 tahun is still beautiful, you know. Lu mah masih iklan coy, 2-3 tahun mah gitu ya. That's not the real story. Hampir semua kenyataan tidak seperti yang saya impikan. Menjadi imam, weh, apalagi Romo baru ditahbiskan. Bapak Ibu hati-hati, nanti didoakan Romo yang baru ditahbiskan ngejengklang semuanya gitu ya. Masih indah, masih. Kami sudah berpuluh-puluh tahun sampai Tuhan bosan ngelihat kita gitu ya. Banyak hal yang mengecewakan. Nah, mari kita lihat bahwa di dalam gereja, mengapa Tuhan merancangkan manusia dalam hidup perkawinan. Lihat di sini. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Bapak Ibu, tolong ya, jangan pernah berpikir Tuhan tuh sudah menciptakan saya, lalu Tuhan cicing wae, meneng wae, ora ono gawene opo-opo. Saya ngomong kaya ngono tak kemplang kowe. Enggak, Tuhan tidak diam saja. Buktinya lihat, setelah diciptakan manusia, Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Wow. Keren. Tuhan mikir, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, jadi lihat, Tuhan itu pertama-tama menyatukan suami istri untuk apa? Menjadi yang terjadi adalah perongrong. Yang mana Bu? Yang mana? Sudah di rumah. Pengacau. Pembuat hidup berat. Sedikit-sedikit, mah buatin kopi. Mah pijetin. Mah garukin. Gitu. Penolong yang sepadan. Ini tujuan pertama dari Allah. Menyatukan manusia dalam perkawinan. Maka saya tidak mau bertanya kepada yang 2-3 tahun. Bapak, pasangannya yang mana? Ini pasangannya. Oh, sudah berapa tahun Om menikah? 38 tahun. Penderitaannya? Si Bapak ini penderitaannya tak terbatas. Oh Pak, turut berduka Pak saya Pak. Pak, kalau masuk surga ya, kalau masuk surga nanti ya Pak. Bapak boleh milih, kawin dengan siapapun boleh. Apakah masih pilih istri yang sama? Mau tambah penderitaan Bapak? Karena di surga sampai selama-lamanya. Nah, lihat. Jadi lihat bahwa di dalam perkawinan seringkali terjadi bahwa kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi apakah itu maksud Tuhan? Tidak. Maksud Tuhan adalah apa? Supaya manusia punya penolong, dan kalau punya penolong, hidup itu bahagia. Hidup itu menyenangkan. Bayangkan saya kalau sudah pulang dari KRK ke pasturan. Halo, semua pastur sudah di kamar. Makanan sudah dingin. Super mie lagi, super mie lagi. Jadi teman setiap para pastur adalah apa? Indomie. Seleraku.
Bahkan setelah manusia itu Hawa diciptakan oleh Allah, bagaimana Adam berkata, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Maka Adam itu berteriak, menerima, bersukacita, menerima Hawa. Allah memberikan. Menjadi perkawinan itu, lihat, Anda diberikan oleh Tuhan dia. Percaya Bapak bahwa ini dari Tuhan? Benar, berapa kepercayaannya? 10%, 90%? 100% kepercayaannya. Ya, berarti kalau dari Tuhan selalu indah atau selalu berat untuk dinikmati? Berat untuk dinikmati gitu ya. Berarti yang salah siapa? Tuhan. Jadi perhatikan di sini bahwa pasangan itu anugerah dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Allah memberikan. Untuk saya, Tuhan tidak kasih. Karena dari begitu banyak perempuan, tidak ada yang berkesan di hatiku. Betul Romo John? Romo John berat untuk mengatakan iya. Rupanya masih mempertimbangkan saudara-saudara. Jadi Allah memberikan kepada laki-laki dan laki-laki itu berteriak. Bahkan dikatakan apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bukankah ayah dan ibu adalah harta yang terindah dalam kehidupan? Bukankah seorang anak nyaman dengan ayah ibunya? Kenapa kok ditinggalkan? Berarti dia lebih berharga, ya atau tidak? Dia punya mimpi. Gua bisa membangun keluarga bersama pasanganku. Saya sudah mengalami dicintai oleh keluarga. Saya ingin membangun keluarga seperti yang saya alami. Dan lihat di sini, keduanya bersatu. Halo, ayah dan ibu, dan bersatu. Bersatu. Jadi tidak ada istilah menikah, lalu setelah menikah, suaminya di Kalimantan, istrinya di Alam Sutra. Bu, pacaran LDR oke. Long distance relationship, oke pacaran. Tapi kalau menikah LDR, nggak bener itu. Allah mengatakan bersatu. Bersatu. Saya pernah punya umat yang seperti itu. Dan akhirnya berat sekali bertahan. Dan yang anehnya, padahal suaminya di Kalimantan, istrinya di Bandung, anaknya 4. Kata saya teh, edan sekali kata saya. Gimana buatnya lewat WhatsApp kayak gitu teh. Istri itu berkata, enggak pastor. Terus gimana? Saya disentuh aja langsung hamil kok gitu ya. Jadi nanti kita lihat kenapa artinya bersatu. Itu berarti apa? Kalau suami istri sudah bersatu, berarti segala-galanya adalah engkau. Bukan bisnis saya. Bukan kedudukan saya. Karena kalau Anda sudah menikah dan bisnis menjadi yang utama, hati-hati. Engkau akan kehilangan pasangan Anda. Karena yang nomor satu adalah apa? Bisnis, kedudukan, pangkat. Maka keluarga akan kalah. Karena ada sebuah pertanyaan yang menarik. Romo, bisa nggak? Mungkin nggak? Orang bisnisnya maju, keluarganya juga maju. Bisa nggak? Harus berani berkorban. Salah satu dikorbankan. Tapi ingat, pada saat orang menomorsatukan keluarga, aneh, berkat justru akan melimpah. Tapi pada saat Anda menomorsatukan bisnis,
Sampai kapanpun Anda akan merasa kekurangan terus. Kenapa? Karena iblis akan menggoda Anda terus. Ayo, bisa. Sebentar lagi, sedikit lagi. Mam, nanti ya mam. Keburu mati istrinya gitu. Iblis itu tidak akan memberitahu, enggak, pelan-pelan kerja. Membuat Anda penasaran gitu ya. Coba menarik mana? Wanita terbuka atau pelan-pelan roknya? Saya tidak tahu, silahkan berpikir sendiri gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat di dalam kerangka kitab suci, bahkan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita bisa melihat keluarga. Adam, Hawa, Kain, Abil, anak, lalu Nuh, punya Abraham, Musa, semua hidup dalam keluarga. Allah memanggil mereka di dalam keluarga. Maka hidup keluarga adalah hidup yang apa? Yang ditentukan oleh Tuhan. Bahkan kalau ingat bacaan yang membuat Anda di dalam Ekaristi jengkel, bacaan yang mana coba? Kalau Injil berbunyi, ini menurunkan ini menurunkan ini. Yekonya menurunkan Abigail menurunkan, Allah panjang banget gitu. Keturunan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus pun lahir dari sebuah keluarga. Ada perjalanan sejarah keluarga. Nah, kalau Allah begitu menghargai keluarga sebagai anugerah besar, maka gereja pun melihat perkawinan sebagai sebuah institusi, lembaga, kesatuan yang harus dipertahankan. Maka dalam kanon 1055, perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup. Nah ini, bersama. Jadi nggak ada ini harta wanita, ini harta pria. Tidak ada. Dan ini sering terjadi sekarang. Apalagi kalau suami kerja, istri kerja. Saya kaget. Seorang istri sudah 20 tahun perkawinan mengatakan, Romo, suami saya sih gak pernah ngasih pendapatannya pada saya. Hah? Terus gimana? Kita ngatur sendiri-sendiri. Saya juga punya uang, saya juga kerja. Kita ngatur sendiri-sendiri. Ini bukan keluarga namanya. Engkau punya masalah, atur sendiri. Saya punya masalah, saya atur sendiri. Bahaya. Itu bukan keluarga. Itu bukan perkawinan. Itu anak kos. Itu kan akhirnya apa? Seperti HTS, hubungan tanpa status. Bebas saja udah. Saya yang penting gak mengganggu kamu, kamu juga gak mengganggu saya. Kita enak masing-masing. Ini bukan perkawinan. Dan ini perkawinan sekarang terjadi yang seperti itu. Jadi artinya apa? Saya gak mau ngerepotin kamu, kamu juga jangan ngerepotin saya. Sudah. Maka di kamar punya TV masing-masing. Saya pernah memberkati. Romo, ibu-ibu kan kalau memberkati, saya selalu berdoa. Bu, ini kamar siapa? Ini kamar saya, Romo. Hah, kamar saya? Kok bukan kamar kami? Atau kita gitu ya. Kalau kita masa saya ikutan gitu ya. Kami gitu ya. Kan saya gak pernah ikutan gitu. Ibu itu ngomong, kamar saya. Hah, kamar saya? Mungkin ibu itu salah ucap. Ya sudah, karena bersatu. Lalu saya doakan, berkatin. Lalu pada saat saya balik lagi ke kamar, ini kamar siapa? Ini kamar suami saya, pastor. Hah? Kok sendiri-sendiri? Saya lihat, saya pas berkatin, saya pikir ada connecting door-nya gitu ya. Kok gak ada gitu ya. Pada saat dibalik lain,
Di belakang pintu ada connecting door ke kamar pembantu. Rupanya, oh. Terus saya tanya, Pak kenapa? Karena saya minta dikerokin. Oh ya. Dalam nama Yesus kata saya itu. Pergilah iblis kata saya. Kok bisa gitu ya. Kenapa kok sudah menikah tetapi tidak ada kebersamaan? Maka tujuan perkawinan lihat apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan itu berarti apa? Sesuai dengan yang Tuhan mau. Menjadi penolong. Menjaga, melindungi, menjadi teman, mendukung, menopang. Jangan menjelekkan. Saya suka sedih kalau ketemu bapak-bapak di resepsi pas makan. Saya tanya, Pak mana istri? Tuh di belakang, tuh sedang ngantri. Lihat aja kalau bawa makanan banyak dia, pastor banyak dia. Kalau kita mah perut pastor, kalau dia karung pastor dia masuk. Jadi menyejahterakan itu bukan hanya persoalan saya memberikan uang pendapatan saya pada dia. Bukan hanya itu. Apakah saya juga mau mendengarkan pasangan saya pada saat dia butuh saya? Karena dulu waktu pacaran, Anda pasti mendengarkan dengan setia. Betul? Betul. Sekarang masih setia. Seorang bapak pernah dikeluhkan oleh istrinya, Romo, suami saya menyebalkan. Kenapa Pak? Masa waktu pacaran kita ngobrol, sering bercanda, sering cerita. Sekarang setelah menikah nggak pernah ngomong apa-apa. Dia cuma diem aja. Tolong Romo nasehatin suami saya. Saya deketin suaminya. Pak, kenapa? Bapak dulu waktu pacaran senang cerita, sekarang nggak pernah cerita. Bapak itu ngomong, Romo lihat aja wajah istri saya. Kayak mulut semuanya. Matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut. Mulutnya doer gitu. Romo tadi ngobrol dengan istri saya. Apakah Romo bisa nyela dia? Enggak. Nah itu dia Romo. Bukan saya nggak mau bicara, saya tidak diberi kesempatan bicara Romo. Dia ngomong terus bener. Saya mau ngomong langsung tar dulu, saya belum selesai. Ya sudah, akhirnya lebih baik saya diem. Terus saya tanya, kalau diem Bapak ngerti nggak? Enggak ngerti apa-apa dia ngomong apa gitu ya. Karena perempuan makan loncat-loncat temanya gitu ya. Bisa ke drama Korea, bisa tiba-tiba ke harga terasi gitu. Tiba-tiba ke Jokowi, semua dibahas perempuan. Bapak-bapak, Allah memang menciptakan perempuan seperti itu ya Pak. Tuhan juga gak tahan. Maka dibuang aja ke bumi, perempuan kasih gitu ya. Anda tahu perempuan itu sehari konon katanya bicaranya 30.000 kata. Laki cuma 7.000 kata. Dan perempuan itu kalau 30.000 ini belum tuntas, ditambahin ke hari berikutnya gitu ya. Maka perhatikan kalau saya lihat bapak-bapak di bawah itu, wah pas nungguin ke KRK, cuma diam. Jam berapa? 7? Masih lama? Dengan siapa? Biasa. Berdua? Udah. Tadi macet? Dikit. Udah. Ibu-ibu, wah. Ibu-ibu kalau ngumpul tidak kehabisan tema. Betul atau tidak? Betul. Nggak pernah tema. Semua bisa dikomentarin sama ibu-ibu. Maka istilah saya, di mana 2 atau 3 wanita berkumpul,
Yesus pergi dari situ. Jangan tepuk tangan, bertobatlah. Kenapa? Karena Yesus tahu nggak akan didengerin. Cabut aja lah, kata Yesus. Jadi itu beda banget. Laki-laki kalau punya masalah, apakah akan ngomong? Tidak. Laki-laki kalau punya masalah akan diem. Dia akan diem. Dia akan tenang. Dia cari menyelesaikan, oh ya begini, oke gitu. Jadi gak bisa pada saat suami Anda punya masalah, Anda dekatin sebagai istrinya. Pak, ngomong. Punya istri, ngomong. Ada masalah apa? Ini istrimu. Suami akan berkata, apaan sih Mi? Kepoh. Siapa yang punya masalah? Kagak ada masalah gitu. Betul? Itu suami. Tapi kalau istri punya masalah, seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Pasang status lah gitu. Sedang sedih, sedang bahagia, sedang di WC. Dan dengan alasan kesejahteraan seringkali sulit untuk mengerti pasangan. Yang kedua, lihat perkawinan itu untuk sebuah apa? Keturunan. Saya tidak akan panjang lebar. Tetapi yang ketiga, pendidikan anak. Bapak Ibu, saya ingatkan, masalah anak dididik secara Katolik itu mutlak harus Anda lakukan. Bukan hanya janji, didik. Maaf ya kalau pastor komentar. Maaf. Orang Katolik, dari keluarga Katolik, anak disekolahkan di Kristen. Oke, Anda mau mengatakan itu lebih bagus, pastor lebih pendidikannya lebih bagus, dia jadi lebih pintar. Halo, Anda mendidik anak Anda pintar, bisa jadi nanti besar ngebohongin orang tuanya. Didik anak Anda jadi orang yang takut pada Tuhan. Didik dalam iman. Dan para bapak, mendidik iman anak itu berarti apa? Bukannya nyuruh, tapi bareng-bareng. Doa lu, doa. Papa, nanti. Kapan? Kalau ingat gitu ya. Nah, berdoa bareng-bareng. Saya sejak kecil, kenapa jadi pastor? Karena ayah saya sejak kecil jam 8:30 nyuruh rosario anak-anaknya. Dan 4 anak-anak itu, saya nomor 1, 3 adik saya, tidak ada yang suka cita disuruh rosario. Emangnya kita orang Kudus? Kita kan orang Jawa, orang Bandung, bukan orang Kudus. Jadi kalau disuruh rosario, ayah itu, ayo rosario, bareng-bareng. Semuanya tuh rosario lagi, terus rosario. Kakak yang mau jadi romo, kita yang repot gitu ya. Kesel semua, jengkel semua. Maka rosario kami itu selalu apa? Kalau Salam Maria, kami bagian yang Salam Marianya paling seneng. Karena apa? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah Maria. Lalu adik saya, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria penuh rahmat gitu. Kita jengkel kalau udah bapak. Bahwa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Betul-betul menghayati kita, ayo cepet dong, gitu ya. Lama amat sih, gitu ya. Maka kita suka usul, Bapak nanti kalau mimpin rosario, tanda salib pembukaan dan penutup saja, gitu ya. Semua diambil alih oleh anak-anaknya, gitu ya.
Lihat, apa buah-buahnya 4 anaknya setia pada iman Katolik? Tentu yang satu setia. Adik saya nomor 2 prodiakon. Adik saya nomor 3, 4 perempuan. Yang satu menikah beda gereja dengan gereja Kristen Protestan, gereja Kristen Jawa. Yang keempat menikah dengan Muslim. Tapi tidak ada satu adik pun yang pindah imannya. Tidak perlu tepuk tangan, tidak perlu tepuk tangan. Kelihatan dipaksain, cukup. Ini bukan prestasi. Ini terjadi karena apa? Buah dari kesetiaan ayah. Yuk berdoa. Dan misa, wow. Kalau misa kami tidak ada pilihan lain selain duduk di depan. Karena ya duduk nengarep, depan. Kita di depan diem. Kalau anak-anak suka gerak-gerak kayak gitu toh, langsung dipukul. Diem kamu. Saya diem. Dan waktu itu saya misa kecil, pasturnya Belanda. Bahasa Indonesia belepotan. Saya nggak ngerti apa-apa gitu. Sampai saya, nanti gua gantiin. Gitu Sayangnya sebelum saya berkhotbah di depan pastor itu sudah menghadap Tuhan. Jadi setiap khotbah itu saya nggak ngantuk gitu ya, nggak ngerti. Lalu ayah pukul, jangan ngantuk gitu ya. Dan ayah kalau mendengarkan khotbah pastor, wow. Sampai saya lihat, Dan ngerti gitu saya. Lalu sepulang misa, ayah emang ngerti toh khotbahnya Romo itu ngomong apa? Ya ndak ngerti toh aku. Lah kenapa ayah manggut ayah kalau nggak ngerti? Sopan. Itu suara Tuhan. Amin gitu, saya itu suara Tuhan. Itu suara Tuhan ya Pak. Oh makanya aku nggak ngerti. Masih kecil. Jadi perhatikan di sini, ayah sungguh mendidik anak-anak dalam kekatolikan. Kenapa? Karena ayah tahu iman adalah warisan yang berharga untuk anak. Dan tidak akan pernah rebutan. Ya, coba wariskan rumah, pasti rebutan. Coba wariskan iman, ada rebutan? Kagak ada. Maka saudaraku lihat, kalau tadi dilihat di dalam hukum perkawinan, sekarang kita lihat dalam janji perkawinan. Anda masih ingat janji perkawinan Anda? Tentu tidak. Karena cuma sekali seumur hidup. Saya berkali-kali mendengarkan janji itu. Lihat kata-katanya. Di hadapan Allah, imam, dan para saksi. Jadi Anda kalau mau menikah, janji di hadapan siapa? Imam. Jadi kalau Anda harus cerai, Anda harus minta izin pada siapa? Jelas. Pas perkawinan mereka hadir menyaksikan perkawinan Anda. Mereka mendoakan Anda. Maka kalau Anda cerai, Anda mengkhianati mereka. Anda mengkhianati Tuhan. Dalam janji perkawinan gereja Katolik, dahsyat. Saya berjanji setia padamu. Dalam untung dan malang, sehat sakit. Dan saya akan mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikian janji saya di hadapan Allah dan Injil suci ini. Lihat, untung, malang, sehat, sakit. Kamu benar dan tidak benar. Saya akan tetap setia. Wow. Jadi Pak tenang. Bapak-bapak gak bisa apa-apa. Istri gak akan meninggalkan. Anda piansui, diem, cuma ngeces doang. Istri tetap akan ngelapin, tetap. Tapi kalau pastor sudah tua, nggak bisa apa-apa lagi. Panti jompo coy.
Gak ada yang mengurus. Betul. Tapi lihat di dalam perkawinan Anda akan menyatu. Maka lihat hebatnya perkawinan. Coba Anda renungkan. Lebih berat mana? Kehilangan Bapak ya. Pertanyaan saya, tolong jawab ya Pak ya. Bayangkan. Bapak merasa lebih berat mana? Kehilangan istri meninggal atau lebih berat kehilangan papa mama meninggal? Saya pribadi ya, Iya, jangan istri meninggal. jangan istri meninggal, tapi dia pasti meninggal. Artinya lebih berat kehilangan istri meninggal. Ya lebih berat. Ya, betul, lebih berat. Walaupun berat juga hidup dengan dia ya. Gak gampang, tetapi pada saat ditinggalkan berat. Itu sedih banget. Kenapa? Karena yang mempersatukan Tuhan. Maka perhatikan, lihat di dalam perkawinan, siapa yang menikah? Seorang laki dan perempuan. Dan mereka ini gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Saya itu harus bisa menghadirkan Tuhan bagi pasangan saya. Jadi kalau Tuhan mau mencintai istri Bapak, Tuhan akan menggerakkan siapa Pak? Bapak. Kalau Tuhan mau mencintai suami, maka Tuhan akan menggerakkan siapa? Bu? Ya istri orang lain, kata ibu. Jadi Tuhan akan menggerakkan siapa? Pasangannya. Saya ingat seorang anak kecil, dia masuk gereja, kagum. Di gereja katedral, itu kan banyak kaca patri. Dan yang di kaca patri itu orang-orang kudus. Lalu anak itu jalan dan dia ternganga-nganga melihat kaca patri itu yang semua gambar orang kudus. Lalu dia pegang mamahnya dan ditarik dan dia ngomong, "Mah, saya tahu mengapa mereka menjadi orang-orang kudus." Terus mamanya tanya, "Hah, emang kamu sudah baca riwayat Santo Santa?" "Bukan, Mah." "Enggak." "Lalu kenapa kamu tahu mereka menjadi orang-orang kudus?" "Karena mereka berhasil membuat sinar matahari itu tertembus dan sampai ke tempat ini." Jadi artinya apa? Kita harus menyalurkan sinar berkat kasih Tuhan pada orang lain. Itulah orang kudus. Maka Pak Sutri diberi martabat sebagai apa? Rekan kerjanya Tuhan. Di dalam apa? Keluarga. Maka lihat di sini di dalam Lumen Gentium dikatakan para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan kecinta kasih yang subur antara Kristus dan gerejanya. Dan kalau Kristus mencintai gereja, bagaimana caranya Ibu? Yesus mencintai kita lewat apa? Lewat apa Bu? Lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Sampai besok juga saya tungguin. Lewat apa? Ya udah, lewat mana? Lewat Alam Sutra atau lewat Gading Serpong? Lewat apa? Yesus mencintai kita lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Lewat salib. Iya, haleluya. Tidak nunggu sampai besok. Kristus mencintai kita lewat salib.
Maka Bapak Ibu lihat, hakikat sakramen adalah apa? Pengudusan dan keselamatan. Maka orang hanya bisa menjadi kudus lewat apa kekudusan dicapai? Pengorbanan. Pengorbanan. Tidak ada orang yang kudus menjadi kudus di dalam gereja tanpa pengorbanan. Apalagi kalau para martir dirayakan selalu dengan stola dan kasula warna merah. Kenapa? Karena mereka mengorbankan darah mereka, nyawa mereka. Maka kalau di keluarga banyak pengorbanan, banyak rasa sakit, banyak rasa kecewa, itulah keluarga. Itulah kenyataan yang harus kita terima. Bahwa di dalam panggilan memang kita harus banyak memberikan pengorbanan. Inginnya tenang, inginnya pulang kerja rileks, nyantai. Tiba-tiba anaknya ngomong, "Pa, yuk kita main sepak bola." Udah dengan si Tatang. Sewaktu pandemi, saya kan tinggal di Helena. Saya seringkali naik sepeda di Lipo. Saya kagum melihat anak-anak jalan-jalan dituntun oleh siapa? Coba. Pembantu suster. Betul, pembantu suster. Tapi kalau anjing dituntun oleh siapa? Sedih saya. Saya mendingan jadi anjing tahun 2023 ini daripada jadi anak gitu ya. Anak yang ngurusin suster, anjing yang ngurusin. Ya ampun. Itu. Aneh kok. Maka saya juga suka sedih sekali. Ibu-ibu ngobrol dengan anjingnya, suami didiemin. Maka ada pernah sebuah cerita, saya pernah ceritain. Sepasang suami istri baru menikah, dia diberi hadiah anjing oleh mertuanya. Dia senang sekali. Karena kalau pulang, itu anjingnya menggonggong-gonggong. Istrinya menyambut dia. "Papa udah pulang ya, capek ya, istirahat dulu. Mau buat sirup atau teh manis." Wah, pastor senang sekali. Tapi setelah 5 tahun perkawinan pastor, saat saya pulang, anjing itu menjilatin saya, menyambut saya. Istri saya menggonggong. Ganti peran pastor setelah menikah. Kenapa terlambat? Jam berapa ini? Kemana aja? Bapak. Jadi itulah pengudusan, itulah pengorbanan. Anda punya istri yang begitu, bunyi terus, langsung, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Karena di dalam perkawinan kalau Anda tidak pernah pengorbanan, berkorban, maka perkawinan itu akan hancur. Dan dalam kekudusan hanya diraih lewat pengorbanan, dan keselamatan hanya diraih lewat apa? Kesetiaan. Jadi yang namanya setia itu bukan masalah enak dan tidak enak. Masalah senang atau tidak senang. Gitu. Tapi masalahnya adalah apa? Saya sudah janji dengan Tuhan. Maka prinsip saya kan selalu sama toh. Anda ingat toh prinsip sama. Saya apa? Hao ce pu hao ce ce.
Jelas. Lama-lama juga hauce sencingping ha. Kalau nggak ada haucenya ya sencingpingnya aja lah gitu ya. Jadi keselamatan itu diraih karena apa? Saya setia, saya setia. Ibu saya itu mendidik anak-anaknya dalam kesetiaan. Dan penuh pengorbanan. Ibu seorang bidan. Kami di rumah dengan 4 anak dan bapak tidak punya pembantu. Bayangkan. Kalau saya pulang sekolah nggak langsung makan. Karena belum ada makanan. Ibu datang, nak tunggu ya. Ya bu, ibu masak. Dan paling cepat itu masak apa? Oh, zaman saya belum ada Indomie dong. Waktu kecil belum ada Indomie. Maaf, ibu saya lebih baik dari Anda. Yang paling cepat masak sayur bening. Ya atau tidak? Sayur bening itu gak macam-macam. Gak perlu parutan kelapa. Sayur bening itu sayur bayam dimasukkan. Dan selalu kalau bayam dimasukkan dicampur apa? Jagung. Jagung. Itu makanan saya sejak kecil. Sayur bening, bayam, dan jagung. Kita sampai melenger semua gitu ya. Tetapi kalau kita makan sama-sama, ayah pulang kerja, makan, kita menggerutu, bayam lagi gitu. Ih, bapak yang langsung ngomong, enak, bayam ki sehat. Popeye saja makan bayam Anda tahu waktu kecil kita ada Popeye, the Sailor Man. Makannya apa? Bayam. Bayam, Popeye aja sehat Makan bayam. Bayam mbok muki enak. Itu bapak. Jadi ayah itu selalu setia memuji ibu. Dan ibu setia melayani ayah. Saya belum pernah melihat selama saya hidup bersama ayah ibu. Kalau ayah pulang, ayah saya tentara. Pulang, ibu tuh langsung ngeluh enggak. Si Eko susah diatur. Enggak. Kalau ayah pulang, ibu saya ngomong, pak, pulang. Sudah, diam kan. Bapak diam ke kamar, ganti baju. Biasanya cuma pakai celana kolor putih itu. Dengan kaos singlet, keteknya kemana-mana. Ibu juga sama, kalau pulang kerja pakai daster, transparan. Sobek sini, sobek sini, sobek sini. Maka saya sudah sejak kecil melihat daleman perempuan. Tapi kalau udah ayah pulang, diam. Ibu langsung buatkan kopi ataupun teh. Dan ayah selalu diam, minum, dia tenang. Baru setelah tenang, ibu ngajak ngobrol. Piye pak? HP capek. Oh ya. Udah, enggak banyak omong. Indah banget gitu ya. Kalau udah banyak kerjaan, kita langsung, ayo cuci piring. Pel. Bersihin. Sapu. Sama-sama. Dan itu dilakukan dengan kesetiaan. Jadi perhatikan bahwa keselamatan di dalam perkawinan hanya terjadi pada saat kita bisa setia. Sayangnya, sebuah perkawinan tanpa kesetiaan dan pengorbanan bisa menjadi sebuah musibah perkawinan. Paulo Coelho, salah seorang alkemis, dia pernah mengatakan, every blessing ignores become a curse. Jadi perkawinan itu mujizat, perkawinan itu anugerah. Tapi pada saat Anda tidak bisa merawat anugerah perkawinan, maka perkawinan itu akan menjadi musibah. Menjadi musibah. Menjadi hal yang paling menyakitkan dalam hidup perkawinan Anda. Bagaimana?
bisa menjadi ignore, cuek. Kita lihat. Seringkali dalam perkawinan, high expectation, low preparation. Kita terlalu banyak berharap, tetapi kita tidak menyiapkan diri. Kita berharap, wah nanti dia berubah setelah nikah. Wah, kita berharap setelah menikah dia akan lebih perhatian. Wah, saya berharap nanti setelah perkawinan mah akan baik-baik saja. Everything running well. Tetapi kita lupa, kita nggak menyiapkan kalau dia berubah. Kalau dia itu punya luka batin di rumahnya, dia punya kekecewaan, dia punya kejengkelan yang belum dia selesaikan. Hidup menikah dengan Anda bukan berarti kejengkelan, kemarahan, kepedihan yang dulu itu sudah beres, belum. Itu bisa keluar. Itu bisa keluar. Saya baru tahu kenapa ayah saya keras dan kasar dengan saya. Karena ayah selalu menuntut, kamu anak pertama harus jadi contoh untuk adik-adikmu. Dan saya adalah contoh yang harus tidak diikuti. Karena saya bodoh. Jadi ayah itu selalu ngomong, jangan seperti kakakmu. Bukan, lihat kakakmu, kagak ada. Jangan seperti kakakmu, dia bodoh. Dia matematika jelek terus. Dia ndak bisa apa-apa. Suka main, suka melawan, ngaco. Itu betul saya. Jangan diikuti. Dan saya selalu dikatakan oleh ayah, kau ingat, tidak pernah boleh melukai perempuan. Dan itu tidak hanya omongan ayah. Ayah tidak pernah menyakiti ibu. Tidak. Adik dua perempuan saya tidak pernah dipukul oleh ayah. Karena tidak boleh melukai perempuan. Dan adik saya nomor 2, laki-laki, tidak pernah dipukul oleh ayah. Karena dia pinter. Dia penurut. Dan akhirnya semua kesakitan diterima oleh saya. Saya bodoh, saya bandel, saya dihajar oleh ayah. Ayah keras banget dengan saya. Bahkan apa yang terjadi, saya sampai membuat saya kecewa, marah dan jengkel. Baru saya tahu kenapa ayah sekasar itu setelah saya 10 tahun jadi imam. Baru saya membereskan luka, kemarahan saya dengan ayah. Saya baru tahu dan baru sadar bahwa ayah itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakaknya perempuan dua-duanya, adiknya dua-duanya perempuan. Jadi ayah satu-satunya laki-laki. Dan kakek saya itu seorang muslim. Di keluarga ayah itu yang Katolik cuma ayah. 2 adik dan 2 kakaknya muslim. Dan kakek saya ajengan. Ustadz. Dia selalu ngajar. Maka pada saat anaknya sulit diatur, dipecut oleh kakek. Rupanya ayah keras pada saya karena dididik keras oleh kakek. Sama, apakah Anda tahu luka pasangan Anda? Pasangan Anda pun punya pengalaman masa lalu yang menyakitkan dia. Jadi tidak pernah disiapkan. Tiba-tiba setelah menikah, loh kok kayak gitu ya? Loh kok dia jadi kayak gitu, marahnya ngeri. Dulu waktu marah dia bisa menahan diri. Setelah menikah, los. No rem, blong. Akhirnya tidak tahan. Hati-hati. Saya pernah ada yang konsultasi, Romo kesel. Karena apa?
Masih pacaran, pacarnya sudah berani memukul. Lalu saya mengatakan, putus. Saya katakan, putus. Lu masih pacarannya dipukul, apalagi nanti setelah suami istri, lu jadikan samsak lu. Latihan tinju lu. Enggak pastor, ya selalu minta maaf, selalu minta maaf. Lalu setelah minta maaf, apa? Ya dia kadang-kadang melakukan lagi. Enggak bisa. Tetapi akhirnya si perempuan ini ngotot ingin menikah dengan laki-laki seperti itu. Kenapa? Karena setiap ketemu mamanya selalu ngomong, kapan kawin? Jengkel toh. Kata saya terus disuruh tanyain oleh mama. Ya sudah, sini mama kamu, saya racun mama kamu gitu. Lihat, apakah kita tahu latar belakangnya kita kenapa dia mau menikah? Rupanya didesak. Sudahlah, daripada ribut mama ngomong terus, sudahlah kawinlah. Selesai. Nanti gimana nanti? Ini mengerikan. Banyak perkawinan yang selalu berkata, gimana nanti? Dan selalu hancur. Kalau ngomong gimana nanti. That is low preparation. Gak mempersiapkan. Jadi perkawinan di dalam gereja Katolik bukan hal yang mudah. Kenapa? Lihat di sini. Kill the snake, don't speak with the snake. Apa itu the snake? Gue juga tahu. Tapi ini diberi tanda kutip. Ingat perjanjian lama. Iya betul. Siapa snake? Iblis. Jadi ingat, di dalam perkawinan kita lemah. Betul? Dan banyak godaan. Manusia itu jatuh tidak hanya semata-mata karena lemah. Bukan. Karena digoda. Coba aja Pak, Bu, Bapak. Salah sendiri duduk di depan. Bapak kan punya tetangga. Ya, tetangga. Di tetangga Bapak ada istri tetangga. Ada kan? Bapak sering ngelirik istri tetangga enggak? Ayah bohong loh. Udah yang jujur aja, di Pasuruan masih ada kamar. Diusir enggak apa-apa, ada kamar. Dengan saya sekamar enggak apa-apa. Pastikan ngelirik toh. Masa enggak? Sama sekali enggak? Buset, susah ini ngomong. Beliaunya takut pada pasangan. Ini yang bertato. Mungkin lebih berani kalau bertato ya. Tatonya naga coy. Tapi kalau udah dipelototin istri, langsung jadi cacing. Saya tanya Pak, sudah berapa tahun menikah? 5 tahun. Punya tetangga kan? Ya. Pernah ngelirik istri tetangga? Rumput tetangga lebih hijau. Ya. Dia langsung ngomong, rumput tetangga lebih hijau. Jadi betul, kalau ngelihat istri tetangga makin lama makin cantik, itu godaan atau tantangan? Godaan. Perlu dicoba. Lu habis dicekik lu. Itu godaan, betul. Tapi kalau ngelihat istri makin lama makin jelek, itu godaan atau tantangan? Nasib. Itu nasib Romo. Pak, jangan lupa. Kenapa istri Bapak makin jelek? Karena kawin dengan Bapak. Jadi Bapak Ibu, kita punya godaan. Bukan hanya kita lemah, selalu ada godaan. Maka dengan godaan hanya satu apa? Kill the snake, don't speak with the snake. Jangan tawar-menawar dengan yang namanya godaan. Katakan tidak. Kalau Anda mencoba sedikit-sedikit, boleh, nggak apa-apa.
Romo, dia kan satu komplek dengan saya. Saya kan pakai mobil. Masa janda itu kan satu komplek juga dengan saya. Masa nggak ikut satu mobil? Istri saya aja selalu berpikiran buruk. Ya Bapak tidak berpikiran buruk. Tetapi ini adalah celah untuk masuk. Ingat, kita suka yang namanya apa? Reuni. Itu juga celah. Dia datang lagi, cantik banget. Dan pasti speak iblis laki-laki itu selalu sama. Lu tambah cantik aja ya. Dan istri yang tidak pernah dipuji oleh suami langsung, masa I believe I can fly. Jadi perhatikan, kapanpun selalu ada godaan. Jangan pikir para pastor tidak tergoda. Banyak. Itu ibu-ibu kalau ke pasturan, ya Tuhanku Yesus. Rok naik, ini turun. Dia pikir pastor buta kali gitu ya. Masa kita ngajak ngobrol gak menatap? Masa, baik-baik saja Bu. Roh Kudus ada di atas Bu, Roh Kudus sih. Saya pernah konsultasi, ibunya rendah banget gitu. Jadi kan saya ngelihat kan gagal fokus. Lalu supaya saya fokus, saya tuh lihat ke bawah ini. Terus ibu tuh, pastor ngelihat kepada saya kalau ngomong, kata saya tuh. Bu, saya ngelihat ibu langsung ingin menerkam, kata saya tuh. Jadi lihat, di mana-mana selalu ada godaan. Maka kapanpun kita harus belajar mengatakan tidak. Gitu ya. Yang kedua adalah apa? Attack the problem, affirm the spouse. Don't attack the spouse, affirm the problem. Jadi seringkali kalau kita punya masalah, kita selalu gampang menyalahkan pasangan. Gara-gara kamu sih, jadi aja kayak gini. Coba kalau kamu gak kayak gitu, pasti gak kayak gini. Itu kata-kata yang mudah sekali muncul. Ini terjadi karena kamu kayak gini. Ini menyalahkan. Dan pada saat kita menyerang pasangan kita, akhirnya kita menyetujui masalah itu. Masalah ini terjadi karena kamu. Dan pernah seorang pasangan suami istri yang sudah hampir 45 tahun pernikahan. Saya kaget, dia ikut seminar saya. Kata saya, mau ngapain lagi? Terus saya, Om, sudah berapa tahun menikah? 45 tahun. Hah, gila lama amat. Gak mati-mati Om. Sehat orangnya. Terus saya tanya, Om, gimana hidup dengan istri? Dia langsung ngomong, apa artinya Om? Berat. Kenapa beratnya? Aduh Romo, yang Romo katakan betul semua. Apa maksudnya? Istri saya tuh ngomong terus, nyalahin terus. Saya tuh gak pernah bener di mata istri saya, Romo. Terus gimana Om kalau begitu? Ya sudah, saya terima. Kenapa Om terima? Biar damai, biar tenang Romo, biar tenang. Saya hidup ingin tenang. Maka karena hidup saya ingin tenang, saya punya 2 prinsip. 1, yang paling benar adalah Tuhan. Yang kedua terbenar adalah istri saya. Maka saya gak pernah ngelawan Romo. Ingat Romo, formulasinya suami istri. Suami salah, suami harus minta maaf pada istri. Ya betul Om. Nah, suami istri. Istri salah,
istri akan berkata, gue salah karena lu kayak gini, karena lu kayak gini, karena lu kayak gini. Maka kesimpulannya suami tetap salah. Jadi yang harus minta maaf tetap suami gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah di dalam perkawinan memakai dua kata pada pasangan Anda. Yaitu apa? Never and always. Lu tuh gak pernah memperhatikan gue. Lu tuh gak pernah tepat kalau janji. Anda jahat. Pasti pernah dong tepat. Lu tuh selalu komplain. Lu tuh selalu nyalah-nyalahin. Pastikan suatu saat gak nyalah-nyalahin. Jadi itu adalah kalimat apa? Kalimat yang attack the spouse. Menyerang pasangan. Dan kalau sudah menyerang pasangan, akhirnya apa? Perkawinan menjadi tidak nyaman lagi. Kita mengkritik. Dan kita mengkritik pasangan. Kenapa? Karena kita selalu merasa yang paling benar. Dan saudaraku, dengan perkawinan kita harus sadar. Kita bukan falling in love. Kita walk in love. Kalau falling in love mah perasaan. Begitu saja. Kalau walk in love itu berarti apa? Kita berjalan bersama-sama. Kita jalan sama-sama dalam kasih. Maka supaya seperti temanya hidupku diberkati, bagaimana kita harus belajar memenuhi bahasa cinta yang diharapkan oleh pasangan. Apa sih yang dia mau? Nah ini yang harus dia cari. Karena bisa terjadi ya, Anda sudah kerja keras, capek, sehingga semua dipenuhin, tapi istri masih tetap merasa kurang dicintai. Kenapa? Karena bahasa istri inginnya dipeluk, disentuh. Kalau jalan dipegangin, inginnya kayak gitu. Suami berpikir, oh gua pikir tuh gua beliin ini itu, lu udah senang. Enggak, gua gak butuh itu. Gua butuh dipeluk, gua butuh jalan bareng, gua butuh ngobrol. Maka bahasa kasih, bagus sekali. Ada 5 bahasa kasih. Yang mengatakan apa? Pujian. Mungkin ada yang butuh dipuji. Ada juga yang tidak. Kata-kata afirmasi. Kata-kata, Mom, I love you. Aduh seneng banget. Tapi juga, Mom, I love you. Alah udahlah jangan ngomong I love you, bel ketut kamu. Berarti dia gak butuh I love you. Jangan dikatakan I love you. Jangan. Dia gak butuh. Ada juga yang senang dapat hadiah. Ada hari-hari spesial diberikan hadiah. Dia bahagia banget. Senang banget. Ada juga orang yang ingin quality time, kebersamaan. Jalan, ngobrol, nonton bareng. Merasa bahwa kita berdua. Ada juga yang bahasanya adalah apa? Melayani. Beres-beres rumah, nyiapin segala-galanya, ngebersihin segala-galanya. Itu bahasa cinta dia. Gua tuh mau merasakan kamu cinta, nih baju kamu saya tata rapi ya. Ini terus apaan sih? Berarti gak nyambung, gua gak butuh itu. Ada juga yang sentuhan fisik. Nah, bagaimana saya tahu bahasa cinta pasangan saya? Bagaimana caranya? Simple aja. Apa yang sering dia keluhin? Apa yang dia sering keluhin? Kalau dia bilang, lu tuh gak pernah ngomong I love you sama gue. Oh berarti dia butuh. Berarti I love you. Berarti dia butuh banget. Lu tuh kok kalau aku ulang tahun gak pernah ngasih hadiah ya. Gak pernah pelit banget lu tuh. Nah itu. Oh bahasa kasih dia. Kasih hadiah. Bawa Pak oleh-oleh. Bapak dari Jakarta bawa kerupuk 1. Udah senang begini tuh.
Nih oleh-oleh, with love. Gitu. Seneng, dia diberi pendapat. Tapi ada orang juga, udah lama gue gak merasa disentuh ya sama kamu. Itu, sentuhlah, peluklah. Jadi saya harus tahu bahasa kasih pasangan saya. Dengan tahu bahasa kasih, maka perkawinan Anda akan merasa menjadi sebuah apa? Perkawinan yang diberkati. Bapak Ibu jangan lupa, yang berhak untuk membuat Anda sukacita, diberkati adalah pasangan Anda. Maka pada saat Anda sudah tidak peduli, gue gak mau tahu, lu cari sendiri apa yang menyenangkan kamu. Ini duitnya. Sorry, tidak bisa dipeluk oleh lelaki lain. Perempuan. Dan hati-hati, godaan sekarang adalah apa? Hati-hati. Saya baru sadar setelah saya baca buku loh. Orang single digoda oleh setan untuk apa? Kamu tutup telinga. Ini untuk orang tua saja. Tutup telinga. Ya bagus, jangan dengerin. Sampai besok. Kamu taat banget sih. Orang yang single selalu digoda oleh iblis untuk berhubungan seksual. Tetapi orang yang berkeluarga digoda oleh iblis untuk apa? Untuk malas berhubungan seksual dengan pasangannya. Saya lihat senyum-senyum, setuju. Tuh. Anda sudah malas, gak mau. Ngapain gitu-gituan lagi? Cukup pastor, anak sudah ada, kita sudah tua. Sudahlah, gak perlu gitu-gituan aja. Kita rosario bareng aja. Ya Allah, Tuhanku Yesus. Bapak Ibu jangan lupa ya. Hubungan seksual bagi suami istri adalah super glue. Anda tahu super glue? Lem yang membuat lengket hidup perkawinan. Hanya pertanyaannya, kenapa para istri gak mau lagi? Karena suami main tancap gas doang. Ayo ma, cepet ma, ayo ma. Suami sudah naik ke ubun-ubun, istri masih tenang pak. Tenang, belum siap pak. Suami, kamu masih tutup telinga? Ya masih tutup telinga, bagus. Jadi saudaraku lihat, sudah buka, boleh buka sekarang, boleh buka. Tapi kamu ngedenger gak tadi? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal yang membuat kita tidak bisa mendekap pasangan kita. Kita tidak mau dekat dengan pasangan. Kadang-kadang saya sedih, ada orang yang mengatakan, Romo kenapa ya? Maaf Pak, bersentuhan dengan pasangan itu kok malah jengkel, malah males. Malah gak kerasa apa-apa. Tapi kalau bersentuhan dengan romonya, kok malah nyaman ya romonya gitu ya. Bapak Ibu, masalah utama adalah di hati kita. Di hati kita. Anda berat menyimpan apa? Kecewa. Menyimpan marah, dan itu adalah karya iblis. Ingat, iblis harus dilawan, jangan dibiarkan. Maka malam ini kita akan mengadakan pelayanan doa. Ada para pendoa yang akan berdoa bagi Anda. Datangilah dengan rendah hati dan percaya. Saudara-saudari, gak mungkin
orang disembuhkan oleh Tuhan kalau orang itu tidak mengakui penyakitnya. Betul atau tidak? Kan gak mungkin kita datang pada dokter, dok saya sakit. Lalu dokter akan tanya, sakit apa? Ayo tebak, saya sakit apa coba. Gitu. Dokter akan berkata, kamu gila. Maka Bapak Ibu, kalau Anda ingin dipulihkan, Anda ingin disembuhkan, akui. Jujur, Tuhan saya kecewa. Tuhan saya marah dengan pasangan saya. Saya kecewa dengan anak saya. Saya kesel dengan mantu saya. Jujur. Kesal, marah, jengkel, sedih. Itu tidak dosa. Itu adalah perasaan kita. Maka kita butuh Tuhan untuk menyembuhkan. Tidak mungkin kita bisa setia pada pasangan kita kalau kita tidak disertai Tuhan. Karena Anda hidup dengan suami yang sangat penuh dengan kelemahan. Dan Anda pun demikian.